Saya namanya Nani Irawan, alamatnya Lopan Indah, F3016. Pekerjaan saya rumah tangga. Umur saya sekarang 58. Pernikahannya saya 35 tahun. Nama saya Rio Anto. Umur saya 59 tahun. Pekerjaan saya sih pegawai swasta ya, tapi sudah pensiunan. 88 saya, pernikahan saya berarti kan sudah 35 tahun. Ya awalnya sih saya berawal kayaknya dari cinta monyet. Saya itu cinta monyet ya, biasa lah. Awalnya memang ya, ke satu cantik memang, yang kedua juga ya pas komunikasinya juga enak gitu loh. Nah, waktu ketemuannya itu di awal pertama dia lagi main tenis meja, saya ketemu dia di sana. Pertemuan saya itu di situ, baru saya saling mengenal. Tadinya kan nggak tahu, dia saya satu kampung, tapi saya nggak tahu siapa itu. Tapi dia begitu dia main pingpong, saya baru tahu gitu, karena saya kan sering main sama temen. Ya, saya sama bapak tuh sama-sama hobinya sama gitu. Terus pendekatannya lebih sama juga sama dia. Kalau bapak sukanya dia makan bakso sama saya. Oh, kalau minat itu ya itu apa namanya, istri saya sih kelihatannya kalau dilihat sih pekerja keras ya, sama ya bersama saya gitu ya. Itu yang jadi ketertarikan buat saya. Setelah pertemuan pertama saya udah menerka itu panjang memang. Setelah saya lulus SMA baru ada ke seriusan gitu. Itu saya ketemu sama bapak itu karena sama-sama tetangga. Terus lagi juga dia senang main tenis meja, itu pertemuan saya di situ. Jadi tertarik gitu saya, bayang dia suka main tenis. Ya itulah saya ketemu dia itu di saat saya lagi dia semangat main tenis meja. Di situ saya tertarik, nggak pernah ragu, saya meyakini bahwa itu bakal pendamping saya. Kalau saya pertemuan awal tuh kayaknya kalau untuk keraguan itu tidak ada sama sekali. Ya itu momen yang paling berharga itu saya ketika saya pada saat saya masih sekolah ya, SMA ya, saling menabung juga itu untuk ke jenjang keseriusan. Itu yang momen yang paling tertarik atau diingat gitu. Setelah berkembang pertemuan pertama itu, jadi ya awal pertemuan ya itu udah pasti itu PDKT dulu. Setelah PDKT kemudian sepertinya masing-masing timbul ketertarikan lah gitu. Lewatinnya saya baik-baik aja, terus saya lewatin terus segala masalah apapun bersama bapak saya lewatin. Tertariknya karena bapak itu orang baik, tertarik saya sama dia karena saya tuh ketemu dia itu orang baik-baik. Oh itu
banyak sekali ya menemukan hal baru ya, terutama pada saat-saat saya masih sekolah ya. Masih sekolah tuh memang kadang-kadang banyak teman-teman wanita dari saya gitu ya, sehingga timbullah cemburu. Padahal itu kalau itu kan hanya cuma sekedar teman, tapi dari pihak perempuan beda asumsinya gitu loh. Ya timbulnya penyimbangannya, saya apa ya, jadi setelah tahu seperti itu saya rata-rata jaga jarak dengan teman-teman wanita itu gitu loh. Jadi hanya sekedar ya memang teman biasa sebetulnya, tapi pola pikir perempuan beda, sensitif. Kita ketemu tiap hari. Iya, tiap hari. Karena dia kan masih sekolah, kalau saya udah nggak sekolah, tapi sering ketemu. Setiap hari saya selalu bersama sama Bapak. Soalnya deket gitu, namanya kita kan bukan jauh, deket. Jadi setiap hari saya ketemu sama Bapak. Saya nggak pernah sih selama pacaran, nggak pernah berantem saya sama dia. Baik-baik aja. Dia orangnya soalnya baik. Jadi saya nggak pernah ribut, nggak pernah apa sama dia selama pacaran gitu. Soalnya iya. Nggak pernah. Iya. Bapak banyak temannya lagi di sekolah, tapi saya nggak pernah cemburu. Kayaknya kalau untuk gimana ya, kebetulan jadi antara saya dengan perempuan tersebut, walaupun dekat tapi beda kampung, itu hampir setiap hari ketemu. Jadi saya cara ngatasinnya itu gak bagaimana ya, jadi kita selalu mengimbangi perempuan tersebut. Sudah serius dari awal. Jadi saya setelah tamat SMA itu, kurang lebih ada 2 tahun. Setelah 2 tahun saya lulus SMA, baru saya timbul ke seriusan dengan perempuan tersebut. Jadi awalnya saya juga itu masih, pihak dari orang tua perempuan tersebut masih belum menerima saya, tapi saya tetap nggak putus asa terus. Pada akhirnya pihak dari orang tua perempuan tersebut menyerah, akhirnya menerima saya dengan lapang dada gitu. Saya rencana masa depan tuh kita pengen saling rukun, nanti di masa saya menikah saya pengen damai rukun gitu sama Bapak. Itu satu-satunya yang saya harap. Kalau itu sih tetap nggak ada perubahan sama sekali. Saya nggak pernah itu, selalu serius sama Bapak. Nggak pernah ada hambatan apapun selama saya pacaran. Iya, nggak ada. Selalu saya sama di waktu saya pergi kemana dia harus ikut. Lagi saya pacaran itu di waktu dia main pingpong, saya kan sering dia liwat kan di tempat rumah saya, tapi saya tadinya kan biasa-biasa aja. Lama-lama dia suka gitu sama saya.
Dia menyatakan senang sama saya. Di situ saya rasa sama-sama suka. Jadi saya ininya pas di rumah dia gitu kan, saya main di rumah dia. Di situ saya ada hari ulang tahun keponakannya, saya di situ awal-awalnya teman ini keseriusan saya sama papa. Ya, peristiwa ini setelah semakin mendalam setelah saya diterima dengan dari pihak orang tuanya gitu loh. Yang pertama, saya jujur gitu loh ya, jujur apa yang saya ungkapkan sama perempuan tersebut, sehingga mereka percaya gitu loh. Saya sama-sama saling percaya. Selama bapak kan masih sekolah, saya saling percaya. Saling percayanya ya apa sih? Tetap gitu percaya bahwa dia itu bapaknya milik saya. Oh itu kalau masalah ketergantungan sih itu karena kita saling, karena saya saling mengimbangi sehingga ada ketergantungan gitu. Nggak ada. Iya. Oh karena saya jadi gimana ya, memang awalnya saya niatnya sungguh-sungguh sehingga saya lebih banyak mengalah gitu loh. Saya setelah hubungan saya pertama, saya sampai 8 tahun sama bapak, baru menikah. 8 tahun saya hubungan apa dari pertama sampai pernikahan saya. Iya, pernikahan. Kalau untuk apa integrasi untuk kehidupan sehari-hari itu, jadi apa ya, kita pokoknya satu sama lain kita harus saling keterbukaan lah gitu. Kehidupan sehari-harinya ya bapak kan masih sekolah, kalau saya ikut orang tua udah nggak sekolah, jadi hidup sehari-hari itu biasa-biasa aja, nggak ada pertengkaran, nggak ada apa. Jadi kenapa hubungan saya tetap harmonis? Tetap itu apa namanya, jawaban dari saya itu apa ya, lebih banyak mengalah sehingga hubungan saya tetap harmonis gitu loh. Ya saya, teman-teman saya banyak yang mendukung, dari keluarga juga ya mendukung, dari keluarga bapak, keluarga saya kalau udah begitu tahu saya dukung bapak, saya didukung terus sampai saya berjalan pernikahan. Kalau untuk saling memiliki itu harus ada, itu harus ada betul saling memiliki, sehingga dari apa namanya, dari karena sudah punya sifat saling memiliki satu sama lain, sehingga mereka juga tidak ada pilih kasih timbulnya gitu loh. Saling apa, tergantung lah, saling. Jadi hubungan kami makin dekat itu karena ya tadi itu sudah komitmen gitu loh, komitmen, sehingga hubungan tersebut semakin ya
lebih dekat lagi gitu? Keluarga eh, saya udah tahu sama pertama pacaran, saya nggak pernah ada apa-apa, keluarga saya semua setuju. Jadi begitu tahu saya hubungan sama bapak, saya disetujuin sama keluarga dia, keluarga saya, nggak ada hambatan apa-apa. Jadi tujuan pertama konsolidasi ya. Jadi tujuan pertama itu yang pertama itu apa yang kita mau, langkah pertama apa yang kita mau capai gitu. Itu langkah dua apa, sehingga ya masing-masing kedua belah pihak itu membuat satu keputusan, komitmen gitu ya, untuk mencapai langkah-langkah tersebut. Iya, saya ada obrolan juga sama bapak. Saya itu sama-sama pengen serius gitu, nggak ada hambatan apa-apa. Oh tuh Pak, saya kalau anniversary ya, secara anniversary saya cuma berdua aja, saya nggak merayakan gitu. Jadi setiap tanggal-tanggal pernikahan saya tuh selalu berdua aja kemana. Kalau misalnya nggak bisa jalan, paling saya kuliner berdua gitu. Saya selalu kalau tiap tahun gitu mau bapak pergi kemana gitu. Ya kalau dia ada waktu tertentu, dia mau ajak ibu pergi, kita ketemu gitu. Jadi kalau untuk itu kita cara berdiskusinya itu selalu berdua ya. Jadi untuk mencapai evaluasi tersebut harus ada betul-betul konkret gitu, tidak ada tidak ada kata-kata yang dikarang lah, seperti itulah, harus betul-betul nyata gitu. Komunikasinya nggak pernah ada hambatan apa-apa ya, cuman nggak ada kendala apa-apa selama saya hubungan gitu, nggak pernah ada kecekcokan, biasa-biasa aja saya selama hubungan. Ya itu kan secara keberlangsungan kita hidup itu kita akan masih tahu watak asli yang sebenarnya gitu. Pada intinya ya, walaupun seperti itu, saya tetap harus bisa mengimbangi gitu loh, dengan karakter atau watak yang sebenarnya. Saya pelajari ya, saya selama pacaran pertama jadi saya cinta pertama dan terakhir. Tahap evaluasi itu pasti ada perbedaan, tapi ya tadi itu saya sebagai kadang sebagai kepala rumah tangga terbalik, saya lebih banyak mengalah sehingga saya lebih banyak mendengar pendapat istri. Tapi memang ujung-ujungnya sama aja, walaupun pendapat istri seperti itu
tujuannya sama seperti saya, tapi kalau sebenarnya kalau kita dalam hal ini kita saling berdebat itu nggak akan bisa ketemu titik temunya, sehingga saya lebih banyak mengalah. Ya cara baik-baik, nggak karena saya ribut apa. Kalau pada intinya sih pendapat istri pun sudah semakin lambat laun sesuai dengan harapan yang saya inginkan gitu loh. Ya saya selama pertemuan dan sampai akhir memang saya pengennya terus sampai saya ke jenjang pernikahan, nggak pernah ada. Jadi kalau mungkin dari pertanyaan dari awal sampai akhir juga mungkin mengenal karakter dari saya seperti apa. Saya pola pikirnya karakter saya ini gimana ya, saya lebih banyak mengalah gitu loh, lebih banyak mengalah sehingga hubungan tetap harmonis gitu, lebih banyak mengalah. Ya, jadi namanya kita sudah suami istri, ya tadi itu saya bilang saya udah bisa membaca karakter asli yang sebenarnya gitu loh. Oh seperti ini. Jadi saya walaupun nggak sependapat dengan saya lebih banyak mengalah gitu. Saya langkahnya kita nanti kalau kita bersatu nggak pernah ada hambatan apapun. Saya inginnya gitu, Bapak. Makanya Bapak sama saya punya rencana lebih dalam lagi gitu. Selama saya pacaran. Jadi dalam hal ini hubungan tetap romantis ini, jadi saya apa ya, yang pertama itu tadi itu saya yang kenapa tetap romantis, saya lebih banyak mengalah tapi untuk menjaga perselisihan gitu. Saya pengen bersatu gitu sama Bapak dan setia gitu, sampai gitu. Gak pernah apapun, saya pun gak pernah, selalu jalan lancar gitu. Kami saling mengasihi. Emosional ya, sebenarnya ya namanya kita rumah tangga itu sudah pasti emosional, pasti ada, tapi nggak sampai terjadi kontak fisik gitu loh, sehingga hubungan itu tetap kita jaga. Ya saya selama pacaran kan kalau ada pertemuan itu setahun pacaran saya selalu pergi sama Bapak dan kita suka makan kemana gitu, nggak pernah ada apa-apa. Ya kita kan namanya kadang-kadang sesekali waktu tuh kita ajak kuliner atau shopping gitu loh. Kalau untuk kesepakatan sih belum ada.
setelah pernikahan barulah terjadi suatu rencana apa yang mau kita capai gitu loh. Iya, saya sepakat dan serius sama Bapak selama hubungan. Selama pernikahan ya, rencana saya nanti kita punya anak ya, dalam rumah tangga nanti kita harus saling ngasih gitu. Nah, saya ingin bersama Bapak. Jadi kalau untuk rencana pernikahan itu memang itu sudah ada keputusan dari awal ya, sebelum dari pihak orang tua tersebut belum menerima, saya sudah membuat jenjang keseriusan. Saya tidak pernah menyerah gitu loh, tidak pernah menyerah dalam arti sampai dari pihak orang tua perempuan tersebut mau menerima saya gitu loh. Saya bisa mengatasi, selama saya udah berumah tangga saya bisa mengatasi masalah apapun, kita sama-sama saling mengatasinya dengan baik. Saya kalau kayak seperti itu awalnya ya seperti apa ya, jadi seperti air mengalir begitu saja, sehingga lambat laun ya artinya ada satu langkah gitu loh untuk yang kita tempuh gitu. Ya, saya sama-sama, jadi kita saling sama-sama, nggak pernah ada macam-macam gitu. Selama saya persiapin untuk menikah, nggak ada hambatan di dalam pernikahan saya selama sama Bapak. Saya itu gimana ya, lebih banyak memberikan waktu kepada istri daripada saya gitu loh, sehingga ya tadi itu hubungan tetap dijaga. Penting buat saya, karena saya selalu nggak pernah jauh dari Bapak, sama Bapak juga gitu. Jadi kita tiap hari nggak pernah tinggalin kita bertemu selalu, karena Bapak itu orangnya setia, selalu percaya. Jadi apa ya, hubungan karena yang pertama yaitu tadi itu saya lebih banyak mengalah, sehingga kestabilan itu tetap berlangsung gitu loh. Sekarang saya berhubungan sama Bapak baik, dan anak-anak juga, saya punya anak tiga juga baik, nggak pernah ya bertengkar, tapi ada kedamaian gitu, saling nggak pernah sampai berlarut-larut. Ya setelah saya mempelajari karakter istri, timbul mengalah bukan untuk kalah tapi untuk menang gitu loh. Ya, selama perjalanan ini saya tantangan saya lewati, nggak pernah saya diemin, tapi saya lewati.
tapi tetap saya bersama Bapak, nggak pernah ada sampai ragu di Bapak. Kalau hubungan sampai saat ini yang diinginkan tetap, ya itu sampai sekarang tetap 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 dicapai gitu loh. Tinggal dari pihak dari suami istri itu loh yang apa namanya tidak ada timbul apa namanya ketidak cocokan satu ide lah gitu loh. Saya selalu sepakat untuk saling mengasihi. Selama ini saya nggak pernah ada, biasanya itu tetap saya setia sama Bapak juga setia. Itu sampai saat ini tetap komunikasi kita harus jaga. Yang pertama itu kita jujur loh, itu yang harus dijaga. Masih sama Bapak, hubungan saya tetap Bapak, ya kan saya tetap melayani Bapak dan Bapak juga melayani saya dan saling mengasihi. Saya berumah tangga. Ya, saya dagang di Indomaret, saya bersatu sama Bapak. Tiap hari saya sama-sama, dimanapun saya kemana Bapak juga. Ya kalau rutinitas sih, kalau untuk jalan-jalan sih kayaknya apa ya, itu pasti ada perbedaan. Saya nggak cocok ke sini, istri lebih cocok ke sini gitu loh. Itu pasti akan ada perbedaan. Ya kadang-kadang juga timbulnya ada satu pembatalan pernah, tapi kita tetap harus ada miskomunikasi gitu loh. Itu istri, lebih banyak istri yang mengelola daripada suaminya gitu. Ya saya sama-sama usaha, saya jaga untuk keluarga, jaga untuk simpanan untuk masa depan. Itu yang saya harapkan, anak-anak juga. Jadi saya saling sama Bapak, nggak pernah ada hambatan dalam ekonomi ini, tapi saya tetapi itu nggak pernah ada kecekcokan soal keuangan apapun. Jadi hubungan sampai dengan stabil pada sampai saat ini juga ya apa namanya itu secara otomatis terjadi dengan sendirinya. Saling percaya, saya saling percaya. Dari Bapak kerja jadi sales, saya saling percaya. Nyatanya sampai saat ini saya puas gitu loh, karena satu sama lain kita saling ada keterbukaan, sehingga saya cukup puas gitu. Bersama Bapak mengikuti selama saya pacaran, sampai saya kawin, nikah, sampai saya punya anak 3, karena ada Bapak, kita saling sampai saya hari tua saya bersama Bapak.
untuk komitmen ya. Tahap komitmen. Komitmen itu, jadi komitmen itu di tahap eksplorasi. kalau itu sih sebelum menikah tidak sesuai dengan kenyataan itu, saya ternyata kayaknya nggak pernah ya itu sesuai itu. Kalau kita yang tadi itu bilang komitmen, nggak ada yang tidak sesuai dengan kenyataan, pasti. Nggak ada. Setelah menikah itu gimana ya, kalau setelah menikah itu biasanya kita tuh bisa menemukan karakter yang sebenarnya gitu loh. Dia tuh orangnya baik banget, selalu mencintai dan menyayangi. Selama saya 35 tahun saya tetap Bapak nggak pernah berubah. Selama saya dari pacaran sampai dia kan namanya dia itu marah, benci sama saya enggak, sama anak-anak pun sama enggak pernah. Iya, dia baik sama anak-anak pun. Kalau misalnya berulang tahun gitu, ya kita kadang rayain itu setiap tahun, pasti selalu. Kalau walaupun kadang-kadang kita ya pergi dengan keluarga kuliner, atau kalau lagi kebetulan kita lagi masak ya bagi-bagi tetangga atau bagaimana, undang tetangga gitu. Selama kalau saya ada ulang tahun perkawinan, di ulang tahun bapak, di ulang tahun anak-anak, di ulang tahun saya sama bapak selalu ingat. Apalagi kalau saya menjalani ulang tahun perkawinan, saya tetap keluar sama-sama Sampai saat ini. sampai saat ini nggak pernah saya lupa. 35 tahun saya nggak pernah saya lupa. Tiap tahun saya merayakan berdua, nggak pernah anak-anak pun ikut, nggak pernah. Kita pergi berdua, kita romantis. Yang saya hindari selama ini ya itu, saya yang saya hindari itu kita tetap itu harus berpegang teguh sama komitmen tersebut. Sehingga yang saya hindari itu misalnya istri itu misalnya misalnya istri itu nggak setuju, misalnya mau buat pergian kemana atau bagaimana gitu. Itu sampai saat ini juga kita selalu nimbang gitu. Saya nggak pernah menghindari apa-apa karena bapak nggak pernah sering, nggak pernah apa. Sama 35 tahun bapak tetap setia sama saya, nggak pernah ada hambatan apapun di luar sana. Saya juga nggak ada kecemburuan dalam rumah tangga saya. Saya saling sama-sama, nggak pernah masalah. Selama saya menikah sampai sekarang pun nggak pernah ada kecekcok, marah, selingkuh, nggak pernah saya.